Seorang bos muda kaya raya rela menyamar jadi tukang kebun. Semua demi menguji apakah calon istrinya benar-benar tulus atau hanya mencintai hartanya. Yuk, mari kita mulai ceritanya. Di balik jas mahal, parfum berkelas, dan tatapan dingin yang selalu membuat karyawannya ciut, terdapat seorang pria bernama Adrian Pratama, seorang pengusaha muda yang baru saja menginjak usia 28 tahun. Ia adalah pewaris tunggal dari grup perusahaan Pratama Corp, sebuah konglomerasi yang bergerak di bidang properti, hotel, dan perbankan. Banyak orang bermimpi bisa berada di posisinya, kaya raya, tampan, dan berwibawa. Namun, di balik semua itu, Adrian menyimpan sebuah kegelisahan. Sejak ia tumbuh dewasa, hampir semua wanita yang mendekatinya hanya tertarik pada hartanya, bukan pada dirinya. Ia sudah terlalu sering dikhianati, bahkan oleh wanita yang pernah ia anggap tulus. Pengalaman pahit itu membuatnya berjanji, jika suatu hari aku menikah, itu harus dengan wanita yang benar-benar mencintaiku, bukan kekayaanku. Beberapa bulan terakhir, Adrian mulai dekat dengan seorang wanita sederhana bernama Alia Salsabila. Alia bukan berasal dari keluarga kaya. Ayahnya seorang guru pensiunan dan ibunya hanya membuka warung kecil di rumah. Namun, ada sesuatu pada Alia yang membuat Adrian tertarik. Ketulusan tatapannya, cara bicaranya yang lembut, dan ketegasannya menjaga harga diri. Meski begitu, ada satu hal yang belum Adrian ketahui. Apakah Alia benar-benar mencintainya apa adanya, atau hanya karena ia seorang pria kaya? Itulah sebabnya Adrian merencanakan sesuatu yang gila. Ia ingin menyamar sebagai tukang kebun di rumah Alia selama beberapa waktu. Ia ingin melihat bagaimana calon istrinya dan calon mertuanya memperlakukannya saat mereka mengira ia hanyalah orang biasa, bahkan orang kecil. Suatu malam, di ruang kerjanya yang luas dengan dinding kaca menghadap gedung-gedung tinggi Jakarta, Adrian memanggil sahabat sekaligus asistennya, Raka. "Lo beneran serius sama ide ini, bro?" tanya Raka sambil memijat pelipisnya. "Lo, bos muda Pratama Corp, mau nyamar jadi tukang kebun? Itu gila?" Adrian hanya tersenyum tipis. "Justru karena gila, orang gak akan curiga. Gue capek, Rat. Semua orang lihat gue sebagai dompet berjalan. Gue butuh kepastian. Terus lo yakin keluarganya Alia gak bakal tahu? Makanya gue minta lo yang atur. Cari cara biar gue bisa masuk ke rumah Alia. Katakan ada lowongan tukang kebun. Gue bakal datang dengan identitas palsu. Namanya, Adrian berpikir sejenak. "Andi, itu cukup sederhana." Raka mendesah panjang. "Ya Tuhan, baiklah, tapi jangan salahin gue kalau nanti ketahuan. Gue takut orang tua Alia malah marah kalau tahu lo bohong. Kalau mereka marah karena gue miskin, berarti mereka nggak pantas jadi mertua gue. Kalau Alia benci gue setelah tahu kebenarannya, berarti dia nggak pernah cinta sama gue dari awal." Keputusan sudah bulat. Malam itu juga, Raka mengurus semua hal. Pakaian lusuh untuk penyamaran, kartu identitas palsu, hingga membuat cerita latar belakang bahwa Andi adalah pemuda desa yang mencari kerja di kota. Keesokan paginya, sebuah motor butut berhenti di depan rumah sederhana milik keluarga Alia. Dari motor itu turun seorang pria berwajah tampan tapi kini tampak lusuh, mengenakan kaos pudar, celana jeans belel, dan sandal jepit. Itulah Adrian, yang kini telah menjelma menjadi Andi, setukang kebun baru. Rumah keluarga Alia tidak mewah, tapi bersih dan nyaman. Halaman rumah cukup luas dengan banyak tanaman bunga dan pepohonan mangga. Disitulah Adrian akan bekerja, membersihkan, menyiram, dan merawat tanaman. Ketika bel pintu dibunyikan, ibunda Alia yang dipanggil Burini keluar. "Kamu Andi, ya? Yang dibilang sama Pak RT kemarin?" "Iya, Bu." Adrian menunduk sopan, berusaha meniru gaya bicara orang kampung. "Saya disuruh datang, katanya di sini butuh tukang kebun." Burini menatapnya sekilas, lalu mengangguk. "Iya, kebetulan kebun di rumah ini butuh dirapikan. Kerjanya gampang kok. Nyiram, bersihin daun kering, sama kadang-kadang bantu angkat barang. Upahnya nggak seberapa. Ya, Rp50.000 sehari, gimana?" Adrian nyaris kaget mendengar upah itu. Bagi dirinya, Rp50.000 bukan apa-apa, bahkan lebih kecil daripada harga secangkir kopi di kafe langganannya.
Tapi ia pura-pura tersenyum. Iya, Bu, saya terima. Baru saja ia ingin masuk, dari dalam rumah terdengar suara seorang wanita. Bu, siapa itu? Adrian menoleh dan jantungnya berdegup kencang. Di sana, berdiri Alia, gadis yang selama ini ia cintai, dengan wajah polos tanpa riasan, mengenakan daster sederhana. Alia menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Senyum itu, walau sederhana, tetap mampu membuat Adrian nyaris lupa kalau ia sedang menyamar. Oh, ini tukang kebun baru, namanya Andi, jelas Burini. Alia mengangguk. Oh, begitu? Baik, silakan kerja, Mas. Nada suaranya datar, tak terlalu ramah, tapi juga tidak merendahkan. Bagi Adrian, itu pertanda baik. Alia tidak memandang rendah tukang kebun, tapi juga tidak langsung bersikap manis hanya karena wajahnya. Hari-hari pertama, Adrian benar-benar harus menahan diri. Ia yang biasa dikelilingi fasilitas mewah kini harus jongkok di tanah, membersihkan rumput liar, mencangkul, hingga memungut sampah daun kering. Tangannya yang halus mulai lecet, tubuhnya pegal-pegal. Namun, ia menikmatinya, karena setiap kali ia mengangkat kepala, ia bisa melihat Alia yang sibuk membantu ibunya di warung kecil depan rumah. Suatu sore, saat Adrian sedang menyiram tanaman, tiba-tiba terdengar suara keras. Mas, tolong. Adrian menoleh dan melihat Alia berusaha menahan tabung gas yang bocor di dapur warung. Tanpa pikir panjang, Adrian berlari, merebut tabung itu, lalu membawanya keluar halaman. Dengan cepat, ia menutup kebocoran dan memastikan semuanya aman. Alia masih gemetar. Astaga, kalau nggak ada kamu tadi, mungkin rumah ini sudah kebakaran. Adrian pura-pura terengah. Ah, biasa aja, Mbak. Saya kebetulan pernah kerja di bengkel, jadi ngerti sedikit soal tabung gas. Mata Alia menatapnya. Kali ini lebih lama. Ada rasa kagum yang tersirat, meski ia tak mengucapkannya. Namun, tidak semua orang di rumah itu menyambut Adrian dengan baik. Ayah Alia, Pak Hendra, adalah pria keras kepala yang sangat protektif terhadap anak gadisnya. Sejak awal, ia sudah tidak menyukai kehadiran Adrian. Rin, kenapa sih kamu terima sembarangan orang kerja di rumah ini? Gerutunya suatu malam. Kamu tahu sendiri banyak penipu di luar sana. Lagi pula, buat apa kita punya tukang kebun? Bukannya halaman bisa Alia sendiri yang rawat? Pak, jangan suzon dulu. Anak itu sopan kok, jawab Burini. Pak Hendra hanya mendengus. Sopan? HMPH? Entah kenapa, aku nggak suka sama tatapan matanya. Kayak ada yang disembunyiin. Adrian, yang diam-diam mendengar percakapan itu dari halaman, hanya bisa tersenyum pahit. Ayah mertuaku ternyata orang yang sulit. Tapi justru ini tantangan sesungguhnya. Hari berganti hari. Perlahan, Adrian atau Andi mulai menjadi bagian dari keseharian keluarga itu. Ia membantu bukan hanya di kebun, tapi juga di warung, mengangkat galon air, bahkan menemani Burini belanja ke pasar. Alia, yang awalnya biasa saja, mulai sering memperhatikan. Ia kagum dengan kerja keras Andi yang meski hanya tukang kebun, tak pernah mengeluh. Bahkan, ia selalu ringan tangan membantu tanpa diminta. Suatu malam, ketika listrik rumah tiba-tiba padam, Adrian dengan cekatan memperbaiki sekring. Alia yang berdiri di dekatnya tanpa sadar bergumam pelan, Mas Andi ini kayak serba bisa. Ya, Adrian hanya tersenyum samar. Dalam hatinya, ia berbisik, andai kamu tahu siapa aku sebenarnya. Namun, justru ketika benih perasaan itu mulai tumbuh, masalah besar datang. Seorang tetangga yang cerewet tiba-tiba berkata pada Burini, hati-hati loh, Bu. Tukang kebun baru itu wajahnya mirip banget sama Adrian Pratama, bos muda kaya raya yang sering masuk berita. Jangan-jangan dia penipu yang nyamar. Burini terkejut, Alia pun ikut bingung. Sementara itu, Adrian yang mendengar dari balik pagar langsung terdiam, jantungnya berdegup kencang. Apakah penyamarannya akan terbongkar secepat ini? Gosip tetangga cepat menyebar. Sore itu, Burini gelisah usai mendengar ucapan tetangganya. Ya, beneran nggak ya kalau si Andi itu mirip sama bos kaya yang di TV itu? Gumamnya sambil melipat baju. Alia ikut mendengar. Ia mengernyit. Bos kaya? Maksudnya?
Adrian Pratama? Aku pernah lihat fotonya di majalah kampus. Bu, tapi rasanya nggak mungkin deh. Mana ada orang kaya raya mau kerja jadi tukang kebun? Bu Rini mengangguk. Ya, mungkin cuma mirip aja. Tapi bapakmu jangan sampai dengar. Nanti makin ribut. Namun, tanpa mereka sadari, Pak Hendra sudah berdiri di balik pintu, mendengar percakapan itu. Mirip bos kaya, suaranya menggelegar. Aku sudah bilang, anak itu mencurigakan. Aku nggak akan biarkan dia terus di sini. Keesokan harinya, saat Adrian sedang memangkas pohon, Pak Hendra datang menghampiri dengan wajah dingin. Andi, sini sebentar. Adrian meletakkan gunting tanaman. Ada apa, Pak? Pak Hendra menatapnya tajam. Aku mau tanya, siapa kamu sebenarnya? Jangan-jangan kamu penipu yang nyamar buat ngincar anakku. Adrian terkejut, tapi berusaha tetap tenang. Saya cuma orang kampung yang nyari kerja. Pak, kalau Bapak nggak percaya, saya bisa kasih KTP saya. Ia mengeluarkan KTP palsu bernama Andi Saputra. Pak Hendra menatapnya lama, masih curiga. HMPH, aku tetap nggak percaya. Orang yang kelihatan terlalu pintar biasanya bukan orang biasa. Alia yang kebetulan lewat buru-buru menengahi. Ayah, jangan begitu. Mas Andi kan sudah banyak bantu kita. Kalau dia penipu, mana mungkin dia mau kerja capek-capek di kebun? Pak Hendra mendengus, lalu pergi. Adrian menarik napas lega. Namun, dalam hatinya ia tahu, kalau aku terus di sini, cepat atau lambat penyamaranku bakal terbongkar. Meski hubungan dengan Pak Hendra semakin tegang, hubungan Adrian dengan Alia semakin dekat. Mereka sering berbincang ringan saat sore, ketika Alia menyiram bunga bersama. Suatu sore, Alia berkata pelan, Mas Andi, aku salut sama kamu. Kamu kerja keras tanpa banyak mengeluh. Jujur aja, aku belum pernah ketemu cowok kayak kamu. Adrian menatapnya. Ada rasa haru di dadanya. Aku cuma orang biasa, Mbak. Tapi kalau kita ikhlas kerja, Tuhan pasti kasih jalan. Alia tersenyum. Senyum itu begitu tulus, membuat Adrian hampir saja ingin jujur tentang siapa dirinya. Namun ia menahan diri. Semuanya berubah ketika suatu malam, keluarga Alia mendapat tamu tak terduga. Seorang pria berdasi datang dengan mobil mewah. Ternyata ia adalah Raka, sahabat Adrian, yang datang untuk memastikan keadaan sahabatnya. Namun, kedatangan Raka justru membuat segalanya kacau. Pak Hendra langsung curiga. Kamu siapa? Mau apa ke rumah kami? Raka salah tingkah. Saya cuma teman lama Mas Andi. Masa tukang kebun punya teman orang kaya bawa mobil mewah? Bentak Pak Hendra. Alia ikut terkejut, menatap Adrian dengan bingung. Mas Andi, sebenarnya kamu siapa? Adrian terdiam. Rahasianya hampir terbongkar. Tapi ia masih mencoba menutupi. Dia cuma kenalan lama. Mbak, nggak lebih. Namun, Pak Hendra sudah hilang kesabaran. Cukup, mulai besok, kamu jangan datang lagi ke rumah ini. Aku nggak mau ada penipu di sini. Alia mencoba membela. Ayah, jangan begitu. Mas Andi nggak mungkin penipu. Cukup, Alia, bentak Pak Hendra. Aku ayahmu. Kamu harus dengar kata-kataku. Adrian hanya bisa menunduk, hatinya perih. Ia tak menyangka ujian ini akan seberat ini. Adrian akhirnya pergi dari rumah itu. Namun, beberapa hari kemudian, keluarga Alia dikejutkan dengan sebuah berita di televisi. Seorang reporter melaporkan acara pembukaan hotel mewah baru milik Pratama Corp. Kamera menyorot sosok pria muda berjas hitam elegan, berdiri di podium dengan percaya diri. Pemilik sekaligus CEO muda Pratama Corp, Adrian Pratama, resmi membuka hotel bintang 5 terbaru. Bu Rini menutup mulutnya, kaget. Alia membeku, sementara Pak Hendra terperana. Itu kan Andi, bisik Bu Rini. Alia menjatuhkan gelas yang ia pegang. Jadi, Mas Andi itu, bos muda yang katanya kaya itu. Kebenaran akhirnya terungkap. Beberapa hari kemudian, Adrian datang ke rumah Alia dengan pakaian aslinya, jas elegan, sepatu kulit mengkilap, dan aura wibawa seorang pemimpin. Pak Hendra langsung marah. Jadi benar kamu menipuku.
kamu mempermainkan anakku dengan penyamaran murahanmu itu. Adrian menunduk hormat. Saya minta maaf, Pak. Saya tidak berniat mempermainkan siapapun. Saya hanya ingin menguji apakah Alia dan keluarga benar-benar bisa menerima saya tanpa melihat harta saya. Alia menatapnya, matanya berkaca-kaca. Mas, kenapa kamu nggak jujur dari awal? Kamu tahu rasanya bagaimana aku dibohongi. Adrian menahan napas. Aku takut, Alia. Takut kamu akan melihatku sama seperti wanita lain hanya karena harta. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa. Air mata Alia jatuh. Ia merasakan sakit karena dibohongi, tapi di sisi lain ia tak bisa menyangkal bahwa perasaannya pada Adrian atau Andi sudah terlalu dalam. Pak Hendra menatap tajam. Kalau kau benar-benar serius dengan anakku, buktikan. Aku nggak peduli kau kaya raya. Yang aku butuh lihat, apakah kau mampu membahagiakan Alia tanpa menyakiti hatinya. Adrian menunduk. Itu janji saya, Pak. Saya akan menjaga Alia seumur hidup saya. Namun, Alia masih ragu. Malam itu, ia menangis di kamarnya. Apakah aku bisa percaya lagi sama dia? Tapi, semua kebaikan yang dia tunjukkan selama jadi tukang kebun, itu nyata. Itu bukan kebohongan. Beberapa minggu kemudian, Adrian kembali datang, kali ini bersama orang tuanya. Ia membawa lamaran resmi untuk Alia. Pak Hendra masih keras kepala, tapi akhirnya lulus setelah melihat ketulusan Adrian. Baiklah, aku izinkan. Tapi ingat, Adrian, bagi kami, kamu bukan bos kaya. Kamu hanyalah menantu yang harus bertanggung jawab pada anakku. Adrian mengangguk mantap. Alia, meski masih menyimpan sedikit luka karena kebohongan itu, akhirnya menerima. Ia tahu yang jatuh cinta padanya bukan Adrian si bos kaya, tapi Andi si tukang kebun. Sosok yang sederhana, tulus, dan selalu menolongnya. Hari pernikahan pun tiba. Di pelaminan megah, Adrian menggenggam tangan Alia erat. Senyum mereka penuh arti. Perjalanan panjang penyamaran, kebohongan, dan ujian hati akhirnya membawa mereka pada kebahagiaan yang sesungguhnya.